filosofi yang pertama, kalau di Jawa dikenal ilmu kasunyatan. Kasunyatan itu mungkin ada orang menerjemahkannya kenyataan. Mirip sih, tapi tidak sekedar kenyataan, tapi kenyataan yang paling hakiki, yang paling dalam. Itu namanya kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari alam, itu kasunyatan. Kenyataan bahwa manusia itu punya unsur spiritual religius dalam dirinya, itu kasunyatan namanya. Jadi kasunyatan itu hakikat, hakiki. Hakikinya kenyataan itu kasunyatan. Bahas kasunyatan nanti luas. Jadi pada puncaknya nanti orang bisa ketemu Manunggaling Kawula Gusti dan lain sebagainya melalui jalur ilmu kasunyatan ini. Nah, kasunyatan dalam hubungannya Janmo Tan Kena Kinira berarti kasunyatan tentang manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Dalam konteks kasunyatan, pertama manusia itu dalam, tidak dangkal. Memahami manusia tidak bisa hanya melihat citranya, harus melihat batinnya. Yang tadi kita sebut rasa, yang kita sebut niat, yang kita sebut hasrat, yang kita sebut makna, itu tidak kelihatan. Adanya di dalam. Jadi membaca manusia itu kedalaman, tidak sekedar gejala luar. Apalagi manusia Jawa. Ada pepatah, wong Jawa kuwi nggone semu. Orang Jawa itu suka dengan simbol-simbol. Simbol itu sesuatu yang luarnya apa, maknanya apa. Jadi dia mewakili sesuatu makna yang tidak bisa hanya dibatasi dari gejala luarnya. Kayak misalnya di Jawa ada tradisi sajen misalnya. Itu kalau dibaca luarnya, sajen ini memubazirkan makanan, membuang makanan. Tapi maknanya tidak sekedar itu. Kalau kita sekedar baca itu, ya kita keliru menangkapnya. Itu sama kayak kalau waktu Idul Adha ada yang komentar, wah orang Islam itu membantai binatang ternak besar-besaran waktu Idul Adha itu. Itu kan orang membaca luarnya saja. Atau orang membaca, buang-buang uang haji dan umroh itu membaca luarnya saja. Sama kayak orang komentar, alah sajen itu buang-buang makanan. Itu hanya simbolik, ada makna dalamnya. Tidak bisa dibaca simbol luarnya saja. Itu loh. Yo manusia itu kan animal symbolikum. Makhluk yang senantiasa bermain dengan simbol. Pakai baju kayak gini saja, wah itu baju takwa itu, Islamik sekali. Atau baju koko, Chinese sekali, ada baju koko. Nanti ada baju cicik, ada baju apa gitu. Jadi simbolik, simbol plus makna. Kalau pakai baju koko itu soleh, kalau pakai baju hitam-hitam itu berduka cita, kalau pakai baju simbol. Maka harus dibaca lebih dalam. Itulah manusia, kedalaman penting. Yang kedua, manusia itu makhluk potensi. Kalau ini sering saya jelaskan, kita itu tidak langsung jadi di dunia ini. Ketika kita lahir, ada banyak potensi dalam diri kita. Kita bisa jadi apa saja. Pendidikan, masyarakat nanti yang membentuk kita, yang mengeluarkan potensi itu. Kalau tidak dikeluarkan, ya tidak keluar. Potensi selesai dengan potensi. Kita punya bakat, kita punya kemampuan, kita bisa ini, bisa itu. Itu kan harus dilatih, dididik, baru bisa keluar. Nah, karena itu jangan dinilai orang hanya dari dirinya sekarang. Siapa tahu dia besok berubah. Ada potensinya yang kemarin tersembunyi sekarang keluar.
anak ini kelihatan nakal sekali. Besok ternyata bisa jadi orang yang berguna untuk masyarakatnya. Kita tidak tahu. Mungkin dia belum dapat momentum saja, belum dapat ruang waktu dan dorongan yang tepat saja. Maka jangan gampang-gampang memvonis orang. Jangan gampang-gampang menilai orang. Manusia itu makhluk potensi. Dan potensi itu kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam dirinya ya fujurnya ya takwanya. Kita itu mau takwa bisa, berpotensi. Mau fujur, jahat, mungkar juga bisa. Kita itu mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Saya malam ini ngomong bohong bisa. Nggak kok, saya sulit sekali mau bohong loh Pak. Nggak, bisa, cuma saya nggak mau saja. Jujur juga bisa. Jadi kita ini potensi dalam diri kita lengkap. Tergantung kita keluarkan yang mana. Apa saya bisa korupsi? Bisa. Apa susahnya kalau memang kesempatannya ada, kan begitu. Jujur juga bisa. Jadi sama-sama bisa ada potensi itu. Mungkin sekarang saya khilaf terus tiba-tiba korupsi misalnya. Tapi bisa saja setelah itu, mungkin setelah dipenjara sekian tahun tobat terus jadi kiai misalnya. Siapa tahu. Makanya kan ada orang bilang mending jadi mantan peribahasa itu mantan maling daripada mantan kiai. Karena yang mantan kiai sekarang tidak kiai lagi. Kalau mantan maling sekarang tidak maling lagi. Baik, itu ilmu kasunyatan. Manusia itu potensi sebenarnya. Maka dengan dorongan yang tepat, didikan yang tepat, dia akan jadi orang luar biasa. Demikian juga dengan pemicu yang salah, didikan yang salah, dia bisa ambruk, bisa jatuh, potensi negatifnya yang keluar. Yang ketiga, tadi manusia itu makhluk berproses. Sekarang baik, besok bisa jahat, atau sebaliknya sekarang jahat, besok bisa jadi baik. Dulu dipuji-puji, tapi kemudian belakangan meleset, akhirnya dibenci. Dulu dikagumi orang seluruh Indonesia, kemudian sekarang dihujat-hujat oleh orang seluruh Indonesia. Itu manusia, atau sebaliknya dulu dibenci-benci, sekarang dipuji-puji. Kenapa? Manusia itu makhluk yang berproses. Itulah kasunyatannya manusia. Baik. Ini 3 kasunyatan yang berhubungan dengan pitutur tadi karena hakikatnya manusia banyak, termasuk yang spiritual dan lain sebagainya. Cuma kita melihat yang berkaitan dengan janmo tan keno giniro. Manusia itu tidak mudah diduga karena dia dalam, karena dia potensial, karena dia berproses.